Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan menggabungkan antara ketiga server ini dengan klien dalam satu jaringan. Nanti kita akan membuat FTP dulu, integrasikan, kemudian konfigurasi, kemudian kita membuat HTTP servernya, sama integrasi dan konfigurasi. Dan yang terakhir kita membuat server DNS-nya dengan menyeting IP-nya juga sama seperti tiga server ini. Kemudian kita akan memberikan IP dari setiap klien Windows dan Linux masing-masingnya dengan IP yang berbeda hanya saja dalam satu jaringan. Untuk HTTP server ini yaitu web server, suatu program yang mengerti protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol, untuk menanggapi permintaan-permintaan dari browser yang menggunakan protokol tersebut. Kemudian untuk FTP-nya yaitu digunakan untuk transfer file atau data melalui media jaringan. Bahkan transfer file data antar mesin pun bisa asalkan dalam satu jaringan. Kemudian untuk DNS-nya digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol, dan juga bisa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Untuk cara kerjanya dari ketiga server ini dan klien ini, jadi klien akan merequest ke DNS sehingga DNS ini akan memetakan ya atau mencari IP yang sesuai. Kemudian ketika sudah menemukannya, dia akan dikembalikan kepada klien. Kemudian klien langsung dapat mengakses web menggunakan HTTP server, bahkan bisa mengakses FTP server, mengakses datanya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan cara kerjanya. Kita langsung saja praktekkan dari mulai FTP, kemudian HTTP, kemudian DNS. Karena dari ketiga server ini IP-nya berbeda-beda, maka akan saya ubah dulu dari IP FTP, kemudian HTTP akan sama dengan satu jaringan dengan DNS. Baik, langsung aja kita. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah administrasi jaringan komputer, yaitu mengenai FTP server atau file transfer protocol, di mana FTP servernya ini settingannya kurang lebih seperti ini untuk virtualnya. Kemudian kita oke aja. Nah, langsung ke sini. Di sini diusahakan teman-teman sudah memiliki username-nya ya dan sudah hafal passwordnya. Langsung aja kita masuk ke root-nya. Kemudian kita ketikkan perintah ifconfig untuk melihat IP-nya. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.18.1. Saya akan menggantinya menjadi berapa ya? 21 mungkin. Nah, kita ketikkan perintah nano dulu. Nano, kemudian etc, kemudian network, kemudian interface. Kita enter aja. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi 18 sesuai nama npm ya, 18. Kita Ctrl X, Y, enter. Oke. Setelah itu kita refresh dulu menggunakan etc terus init d, kemudian networking. Networking restart. Oke, kita enter. Oke, ketika tulisannya interface down berarti sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kembali ifconfig. Nah, bisa teman-teman lihat tadi IP-nya sudah kita ganti menjadi 18 ya. Nah, sudah berhasil, berarti kita akan men-setting kliennya ya. Kita buka ini, network
internet setting, kemudian kita ke change adapter option, kita klik 2 kali, kemudian kita properti, kita pilih IP versi 4. Nah, kita ubah ininya menjadi 19 aja, yang penting kita masih satu jaringan ya, 19 aja. Oke, kita close kembali. Setelah itu kita cek menggunakan CMD ya, kita cek apakah sudah terhubung. 192.168 kemudian 18. Oke, ketika sudah seperti ini maka sudah terkoneksi ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut, kita masukkan DVD-nya ya teman-teman, masukkan DVD-nya ke DVD 1. Oke, setelah itu kita lakukan apt get install pro ftpd basic. Oke, kemudian kita enter aja. Nah, kita Y aja, kita pilih stand alone, kita enter, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, starting FTP server. Jika teman-teman belum muncul seperti ini, maka lakukan ulang kembali. Selanjutnya kita konfigurasi Pro FTPD-nya. Caranya kita klik nano atau bisa menggunakan Pico atau nano sama aja. Kita etc, kemudian kita ke Pro FTPD config. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, setelah seperti ini kita pilih default root ya. Kita ubah default rootnya menjadi ini nih default root nih, di bawah. Nah, kita buka komentarnya, kita tambahkan ininya menjadi home. Kita mau direktorinya apa, health aja, FTP aja ya. Oke, dan kita kasih user namanya health aja, kemudian kita beri namanya lagi alias ya, user alias anonymous health 2. Oke, ketika sudah seperti ini, kita langsung aja Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Selanjutnya kita mengubah lokasi direktori FTP tadi menggunakan perintah ini, user mode D, kemudian home. Kita masuk ke direktori kita tadi, itu health 2 FTP lagi. Nah, seperti ini. Kita enter. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya ingin melihat perubahannya ya, perubahan tadi. Kita menggunakan cat etc, kemudian home passwd. Oke, kita enter. Nah, ini adalah perubahannya tadi, proses-prosesnya. Selanjutnya kita membuat beberapa contoh direktori ya untuk pengujiannya. Kita buat mkdir home, kemudian health 2 ftp. Nah, seperti ini, health 2 ftp benar, kita enter. Oke, kita masukin data lagi, kita tekan tombol ke atas, kita beri namanya tugas kampus, atau bebas teman-teman mau namanya apa ya. Kemudian kita enter lagi, kita beri lagi namanya dokumen. Oke, cukup 2 aja ya. Setelah terserah teman-teman mau bikin berapa direktorinya, kalau saya 2 aja cukup. Nah, kemudian kita masuk ke perintah chmod r untuk memberikan hak aksesnya pada direktori home,
kemudian health 2 ftp. Nah gitu, kita enter aja. Nah kemudian kita ls min l home slash health 2 ftp. Oke. Nah totalnya ada 8. Oke, ini sudah terbuat direktorinya ya, dokumen dan tugas kampus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke restart servernya ya, server FTP-nya ya. Caranya kita etc, kemudian init d, kemudian slash pro ftpd, kemudian restart. Nah seperti ini, ftp restart. Oke, kita enter aja. Oke, jika stopping seperti ini, starting, maka sudah berhasil ya. Sekarang kita akan mengujinya menggunakan browser atau Opera Mini atau juga Firefox. Di sini saya menggunakan Chrome. Kita tuliskan FTP berapa tadi? 18 ya. 18. Kita coba. Oke, ini tidak muncul. Jika tidak muncul, kita close saja. Kita buka yang namanya file explorer kita ya. Kita buka, kita tuliskan di sini namanya ftp slash 192.168.18. Oke. Kita tunggu. Lalu kita akan disuruh masukkan username ya. Kita pakai username tadi ya. Namanya health2. Kemudian kita passwordnya masukkan. Oke, di sini kita udah kelihatan ya. Ini adalah dokumen yang kita buat tadi ya dengan menggunakan mkdir. Dokumen ini masih kosong teman-teman, kan kita belum mengisikan. Nah nanti kita akan praktek menggunakan aplikasi FileZilla teman-teman untuk menguploadnya dan mendownloadnya. Nah kemudian sekarang kita akan buka aplikasi. Kita ganti, di sini kita masukkan hostnya ya. Hostnya itu 192.168.18. Oke, kita namanya username health2, passwordnya kita masukkan. Kemudian kita portnya 21, defaultnya 21. Lalu kita quick connect. Oke, kita oke. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman. Di sini sudah ada tugas kampus dan dokumen. Nah, di sini saya akan melakukan upload dan kemudian kita akan melakukan download. Oke, sebelumnya kita akan membuat file baru ya di sini menggunakan ini. Di sini saya akan membuat file di dalam folder dokumen. Oke, caranya kita masuk ke home dulu. Ke home, kemudian health2, kemudian ftp. Oke. Kita ls dulu, kita lihat dokumennya. Oke, kita masuk ke dokumen. Oke, nah di sini kita udah masuk ya. Kita akan membuat file dengan mengetikkan perintah cat tanda ke sini. Kemudian kita tuliskan nama filenya itu ftp server aja ya. ftp server.txt. Oke. Setelah itu kita enter aja. Kita di sini akan mengisi filenya dengan cara ya nama aja, nama. Kemudian kita kasih nama Helmi. Kemudian kita tuliskan kelas ND4 teknik informatika 2A. Nah, setelah seperti ini kita tinggal Ctrl C aja. Sudah ada ya, sudah berhasil ya. Kita coba lihat filenya ada enggak. Kita ls. Nah, filenya sudah ada ya, ftp server.txt. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke ininya, FileZilla-nya. Kita akan masuk ke FileZilla-nya. Kita kasih port lagi, kita klik lagi, kita masuk ke dokumen. Nah, di dokumen ini sudah ada ftp server.txt yang kita buat tadi ya.
Oke, di sini kita akan mengupload file dan juga mendownload file. Kita untuk mengupload file kita dari file directory kita menuju directory yang sudah kita buat menggunakan FTP server ya. Nah, nanti dari FTP server ini kita akan mendownloadnya ke file explorer kita Windows. Oke, kita sekarang masuk ke ini aja. Kita masuk ke data satu aja. Kita cari background ya. Background. Nah, di sini banyak sekali backgroundnya. Kita akan mengupload ya. Kita mengupload ini aja nih, Mac aja nih, Mac wallpaper Mac. Oke, kita klik kanan, kita upload. Nah, oke, ada notifikasi seperti ini berarti successfully. Nah, sudah terupload ya. Nah, kemudian kita akan mendownload file FTP server ini pada ini apa namanya, pada directory background. Nah, di sini nanti ada FTP servernya txt di sini. Oke, kita coba ya. Kita klik kanan, kita download. Oke, ada notifikasi lagi successfully. Oke, kita lihat. Nah, di sini teman-teman ada FTP servernya. Kita coba lihat, buka direktorinya. Kita coba buka. Tadi di mana? Di data 1, kemudian kita di background. Nah, teman-teman di sini sudah ada nih FTP servernya. Kita lihat nih sini FTP servernya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Silahkan dicoba-coba sendiri. Di sini saya sudah mengklon HTTP server ini dari file sebelumnya. Dan jika teman-teman settingannya masih NAT, silahkan diubah dulu menjadi host only updater. Kemudian ini allow all. Kemudian kita oke aja dan kita langsung running. Nah, di sini kita masuk ke super user dulu. Kita cek IP kita menggunakan ifconfig. Oke, sekarang kita ETH0 nya ada di 03. Oke, sebelumnya kita akan masukkan dulu DVD-nya. DVD-nya kita masukkan dulu, kemudian kita ketikkan perintah apt cd-rom add. Kita enter aja, enter lagi, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang cek dulu IP-nya. Oke, ada. Kemudian kita install Apache servernya. Ketikkan perintah apt get install Apache 2 MySQL server php 5, kemudian php myadmin. Langsung aja kita enter. Kita aja, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kita masukkan passwordnya, terserah. Kita oke, masukkan password lagi. Di sini kita pilih Apache 2 dengan mengklik space ya. Kemudian kita tab, kemudian kita oke. Kita tunggu proses instalasinya. Baik, setelah sudah seperti ini, kemudian kita cek IP-nya. Oke, masih sama. Kita akan ganti IP-nya ya dengan mengetikkan nano etc network interface. Nah, kemudian kita enter. Di sini allow kita ganti menjadi auto. Kemudian DHCP-nya kita ganti static. Kemudian kita kasih address 192.168.18.18. Ini addressnya bebas ya, terserah. Kemudian kasih netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita beri networknya 192.168.18.0. Kita kasih broadcastnya broadcastnya 192.168.18.255. Oke. Untuk mengesave-nya kita tinggal Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita akan merestart interface-nya, mengetikkan perintah etc init d, kemudian
networking restart. Kita enter. Oke, jika sudah seperti ini, maka berhasil di konfigurasi untuk IP-nya. Kita cek dulu IP-nya di fconfig. Nah, di sini IP ETH0-nya sudah berubah menjadi 18.18. Kemudian kita akan mengkonfigurasi Apache yang sudah kita install tadi. Caranya ketikkan perintah nano, kemudian etc, kemudian Apache 2 config. Oke, kita enter. Kita pilih pada bagian bawah nih, paling bawah. Kita tuliskan include etc, kemudian php my admin dan Apache config. Untuk mengasave-nya juga sama, Ctrl X, Y sudah selesai untuk Apache-nya. Kemudian kita mau restart Apache-nya, etc init d Apache 2 restart. Kita enter aja. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba koneksikan ya menggunakan klien yang satu lagi dan CMD pada PC kita. Kita buka dulu kliennya. Coba kita lihat ya IP-nya, config-nya. Nah, untuk yang klien ini, IP-nya ini ya, 18.10. Coba kita hubungkan kan ping 192.168.18.18. Jika sudah seperti ini, artinya terhubung ya klien dengan servernya. Nah, kemudian kita menggunakan CMD. Kita ketikkan ping, kemudian kita masukkan HTTP servernya 92.168.18.18. Oke, jika sudah seperti ini, maka sudah terhubung ya teman-teman, sudah berhasil terhubung semua. Jika teman-teman masih ada yang belum terhubung, silahkan lakukan ulang dan analisis ulang kembali. Ikuti langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan mengakses phpMyAdmin-nya ya teman-teman. HTTP. Kemudian kita beri IP-nya 192.168. Tuliskan phpMyAdmin. Oke, kita enter. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan root, kemudian kita berikan passwordnya sesuai yang tadi. Oke, di sini saya sudah masuk ya. Nah, jika teman-teman sudah masuk seperti ini, kita menggunakan HTTP. Nah, jika tulisannya info kayak gini, berarti sudah siap dipakai. Nah, sudah berhasil ya kita ya. Kemudian kita akan merubah indeksnya agar bisa kita tampilkan di browser sesuai dengan yang kita mau. cd dulu, cd, kemudian etc, Apache 2, kemudian sites available. Oke, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke direktorinya. Kemudian kita masuk ls ya. Nah, di sini ada file namanya default dan default SSL. Di sini saya akan mengcopy defaultnya, kemudian yang copy default itunya mau saya ganti namanya menjadi praktikum, terserah bebas namanya apa. Kemudian nanti saya akan mendisablekan defaultnya dan menenablekan file praktikumnya. Oke, kita copy dulu dengan mengetikkan perintah cp default kemudian praktikum. Kemudian kita enter. Oke, kita ls lagi. Nah, di sini sudah ada file praktikumnya ya, dari copy dari default ini. Setelah itu kita ketikkan namanya nano, kita masuk ke praktikumnya, nano, kemudian praktikum. Oke, di sini kita akan mendisablekan defaultnya dengan mengetikkan nama perintah A2, kemudian this default, artinya ini
disable site ya, kemudian default, kita enter. Oke, kemudian kita end site lagi, end site. Kemudian kita akan mengganti file HTML-nya dengan mengetikkan nano, kemudian var, kemudian www, kemudian index.html. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ganti it's work-nya menjadi praktikum. Atau terserah teman-teman mau apa. Saya akan ganti namanya menjadi praktikum modul 4 HTTP server. Kemudian kita tulis namanya seperti ini, kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita buka lagi browsernya. Yang tadi kita buka browsernya HTTP 9218. Oke. Sudah berhasil. Kita sudah berhasil untuk mencobanya menjadi DNS server. Jika sudah seperti ini, kita langsung start aja. Kita mulai ajaran. Untuk pertama kita masuk dulu ke router atau super usernya SU. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan memberikan IP terlebih dahulu untuk DNS servernya dengan perintah nano etc network interface. Kita enter aja. Di sini saya akan ganti menjadi auto ETH0. Kemudian inetnya menjadi static ya. Sini IP addressnya saya akan beri itu 92.168.5803. Oke, dengan netmasknya yaitu 255.255.255.50. Kemudian networknya 192.168.58.0. Kemudian broadcastnya 192.168.58.255. Setelah sudah seperti ini, kita Ctrl X, Y, dan enter. Nah, setelah seperti ini, kita jangan lupa restart dulu dengan mengetikkan etc init d, kemudian networking, restart, kemudian kita enter. Jika tampilannya sudah interface done, maka konfigurasi restartnya telah berhasil ya. Jika tidak ada tulisan ini, maka error. Silahkan ulangi lagi. Selanjutnya kita akan memberikan host atau mengedit hostnya ya dengan mengetikkan nano etc host. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan ubah namanya dan IP-nya 192.168.5803. Kemudian kita nama ganti menjadi terserah sih, bebas ya. Kalau saya server 1 praktikum.com. Ini adalah nama aliasnya ya. Alias dari nama domain tadi yaitu server 1. Setelah seperti ini, kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita konfigurasi hostname-nya ya. Hostname-nya ketika nano etc hostname. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan kita beri nama domainnya yaitu server 1 praktikum.com. Oke, setelah seperti ini kita Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya kita akan reboot dulu agar ada perubahannya ya. Nanti di sini setelah kita nge-reboot tulisan health-nya akan menjadi server 1. Kita reboot dulu. Kita
Kita enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah sudah seperti ini, kita masuk dulu ke username-nya, kemudian kita masukkan passwordnya, kita masuk ke super user-nya ya. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya. Nah, di sini yang tadinya tulisan health menjadi server 1 home health. Tadinya kan health home health, sekarang server 1 home health karena sudah di reboot tadi ya. Kemudian kita clear aja biar bersih. Nah, selanjutnya kita akan menginstal DNS-nya, tapi sebelum itu kita masukkan DVD satunya dulu. Silahkan yang belum download dulu DVD-nya. Di sini saya sudah ada, masukkan DVD 1 ya. Kemudian kita ketikkan apt cd room add. Kita enter. Jika sudah seperti ini, maka CD room-nya sudah berhasil diinputkan. Kemudian kita akan menginstal bin 9-nya ya. apt get install bin 9 min y. Kita enter aja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian kita akan mengkonfigurasi file lokalnya ya dengan mengetikkan nano etc bin kemudian 6 config lokal. Kita enter. Di sini kita akan tuliskan paling bawah ya. Kita beri zone. Kita beri namanya menjadi praktikum.com. Kemudian di sini kita akan memberikannya master, tipe master ya. Kita beri tipe master, kemudian kita beri lagi filenya etc, kemudian bin, kemudian db praktikum.com. Jangan lupa diberi titik 2 ya. Kemudian zone lagi. Kemudian kita masukkan lagi in strip addr titik arpa. Kemudian kita beri titik 2 lagi. Kita kasih tipe master. Titik 2, kita beri filenya. Kita masukkan etc. Kemudian kita bin dan kemudian db 192 titik 2. Kemudian kita setelah selesai Ctrl X Y enter. Nah, setelah seperti ini kita akan mengkopikan file lokal db atau db lokal menjadi dbpraktikum.com ya, dan file db127 menjadi file db192. Caranya kita mengetikkan perintah cd, kita masuk dulu ke directory binnya ya, etc, kemudian kita bin, maka sudah berubah direktorinya. Kemudian kita copy db lokal db lokal menjadi db praktikum.com. Kemudian kita enter. Kemudian kita copy lagi file db127 menjadi db192. Kita enter. Setelah sudah seperti ini, kita akan mengkonfigurasi file dbpraktikum.com-nya ya, dengan mengetikkan perintah nano dbpraktikum.com. Nah, di sini kita akan ubah localhost-nya menjadi hostname ya, yang telah kita beri sebelumnya. Jika kita tulis satu persatu, takutnya nanti titiknya lupa di bawah akan menyebabkan error. Agar lebih cepat, kita menggunakan
Ctrl W, kemudian kita Ctrl R, kemudian kita tulis localhost-nya, kemudian kita enter. Nah, akan diganti dengan nama apa nih? Replace with. Nah, kita akan ganti namanya menjadi server 1 praktikum.com. Nah, di sini yang localhost name-nya diganti dengan hostname, nama hostname. Ingin salah satu atau semuanya. Nah, di sini saya pilih semuanya ya, maka kita tinggal klik tombol A aja. Oke, maka sudah berubah ya, yang tadinya localhost menjadi server 1 praktikum.com. Selanjutnya kita akan ubah root-nya ya. Kita Ctrl W, R, kita tuliskan root menjadi admin. Oke, kita ganti. Nah, sudah terganti. Kemudian kita akan ganti IP-nya menjadi 192.168.58.103. Nah, di sini juga kita akan ganti 192.168.58.03. Ini A-nya kita hapus aja. Kemudian kita ini ganti menjadi server 1. Kemudian di bawahnya kita akan beri www.in, kemudian cname kita beri apa? Server 1. Oke. Setelah selesai kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file DB192-nya. Kita beri 192-nya. Untuk mengganti localhost-nya sama, kita ketik Ctrl W, Ctrl R, kemudian kita tulis localhost. Ingin diubah menjadi apa? Diubah menjadi server 1 praktikum.com. Kita enter, kemudian kita ketik A. Nah, sudah berubah semua ya yang localhost-nya. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi 58 kemudian 168. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan mengkonfigurasi file result-nya ya. Resolve-nya. Dengan mengetikkan cd, kita turun direktori dulu. Nah, sudah seperti ini, kita masukkan perintah nano etc, kemudian resolve conf, kita enter, kita beri di sininya search ya, praktikum.com, kemudian kita kasih nama servernya yaitu 192.168.58.03. Setelah sudah seperti ini, kita Ctrl X, Y, enter. Nah, langkah selanjutnya kita restart dulu resolve-nya dengan mengetikkan etc init, kemudian bin restart. Kita enter. Jika tulisannya service bin seperti ini dua-duanya, maka sudah berhasil terkonfigurasi ya resolve-nya. Langkah selanjutnya kita uji pada server ini ya. Kita uji dulu pada server ini dengan mengetikkan ns lookup praktikum.com. Oke, sudah berhasil satu. Yang kedua, kita tambahkan www.praktikum.com, kita enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita menggunakan IP 192.168.58.03 ya. Oke, sudah berhasil juga. Nah, sekarang kita coba menggunakan dig ya. Dig praktikum.com. Oke, jika sudah seperti ini, maka DNS server sudah berhasil terkonfigurasikan. Sekarang kita akan coba menggunakan klien ya.
Hal yang paling teman-teman ketahui ketika menguji klien, kita ubah dulu IP pada kliennya atau PC kita ya. Internet setting, kemudian kita change updater option, kemudian kita pilih VirtualBox, kita ke properties, kemudian kita ke IPv4. Nah, di sini untuk konfigurasi kliennya yaitu 58 ya. 58 dan ini DNS-nya. Klien masih dalam satu jaringan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita oke aja. Kita close. Di sini kita akan coba menggunakan command prompt ya. Command prompt pada PC kita. Kita coba ya. Apakah berhasil dengan mengetikkan ns lookup praktikum.com. Oke, sudah berhasil ya. Pertama, kedua, kita tambahkan www ya. www.praktikum.com, kita enter, sudah berhasil. Yang terakhir, kita akan coba menggunakan IP-nya. 192.168.5803. Oke, jika sudah seperti ini, maka klien dan DNS server sudah terhubung. Kita langsung saja untuk penggabungannya. Di sini untuk kliennya kita udah setting IP-nya sesuai dan jaringannya sama, yaitu 58. Nah, kemudian di klien ini kita setting dulu. Yang kedua yaitu setting resolve-nya. Resolve-nya kita setting dulu dengan mengetikkan nano etc resolve conf. Nah, di sini kita akan tuliskan short praktikum.com dan nama servernya. Jika ini belum terisi, maka otomatis klien pada Linux tidak bisa terhubung. Kita Ctrl X aja. Kemudian yang kedua ini DNS-nya pada file dbpraktikum.com. Perintahnya itu nano dbpraktikum.com. Di sini saya sudah menuliskan IP dari HTTP server yaitu 192.168.5877 dengan nama data. Untuk nama data ini yaitu FTP server, IP alamat FTP server yaitu 5818. Kemudian untuk www itu alamatnya alamat HTTP server yaitu 5877. Nanti ketika kita akses server maka akan bisa memunculkan www gitu. Nah, untuk yang kedua konfigurasi 192-nya. Untuk 192-nya kita isikan IP-nya dari belakang ya. Seperti 103 ini adalah IP dari DNS-nya. Kemudian 18 ini adalah IP dari FTP. Kemudian 77 ini IP dari atau alamat dari HTTP servernya. Setelah sudah seperti ini, diusahakan kita cek dulu menggunakan klien pada Windows. Sebelumnya kita akan cek dulu change updater optionnya. Kita ke VirtualBox, kemudian kita properti. Nah, di sini diusahakan ini DNS-nya yaitu DNS yang ini ya, DNS server ini. Alamatnya satu jaringan pada klien gitu. Dalam satu jaringan. Ini klien IP-nya 582. Oke, ini DNS-nya 5803. 58103. Oke, kita oke aja. Kita udah setting untuk kliennya. Kita coba jalankan pada CMD klien dengan mengetikkan ping dulu ya. Kita cek dulu ping dulu pada DNS-nya 192.168.58.103. Jika sudah seperti ini berarti klien Windows terhubung dengan DNS servernya. Kemudian kita cek juga NS loop-nya praktikum.com. Kita enter. Jika sudah seperti ini terhubung. Kemudian www-nya
Oke, terhubung. Nah, di sini untuk praktikum.com berarti di sini adalah HTTP server, alamat IP HTTP server. Ini juga sama www.com. Kemudian kita tuliskan data praktikum.com ns lookup. Nah, untuk data praktikum.com ini adalah alamat dari FTP server. Sama ya. Jika sudah seperti ini, maka sudah bisa terhubung. Kita coba menggunakan browser ya. Kita buka browsernya.